Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Jagat 7. Kali ini kita akan sedikit membicarakan daripada suatu peristiwa yang menghebohkan. Peristiwa ini berasal dari kisah nyata yang diangkat menjadi film, kemudian cukup viral, ya, cukup viral di berbagai medsos, menjadi perbincangan di khalayak umum, menjadi perbincangan di publik, ya, dari berbagai kalangan, dari usia muda maupun usia tua. Film ini bernama Vina Sebelum 7 Hari. Diangkat dari kisah nyata suatu peristiwa pembunuhan serta pemerkosaan yang terjadi di Cirebon, yang dilakukan oleh beberapa oknum organisasi klub motor. Vina Sebelum 7 Hari ini mengangkat tema, yakni adalah 2 orang laki-laki dan perempuan yang dibunuh secara keji, secara brutal, dan kasusnya, bahkan inti dari kasus itu yakni adalah otak pembunuhannya, belum tertangkap sampai sekarang. Yakni yang berinisial Egi. Yang lainnya sudah tertangkap, yang lain ada beberapa yang dihukum hanya 4 tahun, ada yang sampai 8 tahun, ada yang bukan pelaku tetapi ditangkap juga, dan sampai saat ini otak pembunuhannya belum terungkap. Film ini begitu heboh, kemudian memunculkan perspektif serta opini serta pandangan, dan bahkan memunculkan daripada berita-berita, entah itu hoax, entah itu berita palsu, ataupun itu nyata. Di antara lain, berita yang mengatakan bahwa Egi, si otak pelaku pembunuhan itu, adalah anak mantan Bupati Cirebon. Ada berita lain juga mengatakan bahwasannya Egi juga anak daripada anggota Kapolres Cirebon. Egi ini adalah seorang korban. Egi juga menjadi korban bersama Vina, pacarnya. Dia dipantai, dia dibunuh, dia dibuang begitu saja. Dan polisi pada waktu penanganan kasus 8 tahun yang itu, kasus ini, itu langsung berucap bahwasanya ini adalah kecelakaan tunggal. Karena begitu liciknya, saudara, begitu kezalimannya sangat luar biasa menutupi kasus ini. Akhirnya polisi pertama kali menyimpulkan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Padahal itu adalah perbuatan daripada beberapa oknum, yakni termasuk geng motor, ya, yang kemudian jasadnya dibuang di Pantura, di jalan tol. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saudara sebangsa setanah air, bahwasannya dari kasus ini memunculkan perspektif serta asumsi termasuk dari diri saya, bahwa ada apa dengan penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, ada apa dengan penanganan kasus ini sehingga memakan waktu 8 tahun lamanya. Tidak hanya kasus ini, tapi beberapa kasus sebelum kasus ini, bahkan sampai konteksnya pembunuhan juga, pernah para penegak hukum itu lalai dan waktunya memakan waktu yang sangat banyak untuk menangkap pelaku. Contoh saja, kasus di Subang. Kasus di Subang itu adalah kasus di mana pembunuhan terhadap ibu dan anak. Dalam hal itu, pelaku berada di situ. Pelakunya adalah suaminya sendiri dan keponakan si korban. Tetapi polisi hanya memakan waktu terlalu banyak, dengan sekian tahun, kurang lebih 2 tahun baru bisa menangkap si pelaku.
Dalam hal ini saya juga mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi kendala, apa sebenarnya yang kurang dalam penanganan kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, dan kasus kejahatan lainnya. Kenapa kepolisian itu tidak bertindak sesuai dengan profesionalitasnya, tidak bertindak secara satset, secara gamblang menangkap daripada oknumnya. Padahal otak pembunuhan itu dalam kasus Vina adalah orangnya, saya yakin orangnya berada di situ dan terlibat. Dan tidak jauh-jauh dari orang yang sudah tertangkap dan tidak jauh-jauh dari orang yang sudah dihukum. Dalam hal ini adalah inisial E, kita sebutkan gamblangnya adalah Egi. Sebenarnya sangat mudah menangkap Egi. Masa tidak tahu dari kelompok yang sudah ditangkap itu, yang sudah dihukum itu, saya pastikan dia tahu identitas daripada Egi. Kemana larinya saya pastikan dia tahu. Mereka pasti tahu. Dalam hal ini kenapa polisi meragukan daripada ketahuan mereka? Polisi gampang terkelabui oleh mungkin pernyataan dari tersangka yang sudah ditangkap itu, yang mengaku tidak tahu, yang mengaku tidak mengerti, yang mengaku tidak tahu keberadaan Egi tersebut. Saya yakin mereka tahu. Sebenarnya dari pintu itu polisi bisa menangkap otak pembunuhannya. Dari pintu itulah sebenarnya polisi bisa dengan cepat bergerak, kemudian melakukan daripada upaya penangkapan. Sebenarnya dari situ. Tetapi polisi tidak melakukan itu. Bahkan ketika kasus itu muncul, statement yang terucap pertama kali dari polisi itu adalah, ini adalah kasus kecelakaan tunggal. Kenapa kemudian langsung menyimpulkan kasus kecelakaan tunggal? Apakah polisi dalam hal itu tidak bergerak mencari, tidak bergerak meneliti, tidak bergerak menggunakan segala alat-alat yang ada untuk mencari tahu apakah ini kecelakaan atau ini adalah suatu tindakan kejahatan? Kenapa langsung berstatement daripada ini adalah suatu kecelakaan tunggal? Baru ketika dari Linda, seorang teman dari Vina itu kerasukan arwah, kemudian berbicara, merekam apa yang terjadi, kemudian rekaman itu oleh pihak keluarga dihantarkan ke kepolisian, kemudian kepolisian bergerak dan berhasil menangkap beberapa oknum, tapi yang otaknya tidak ditangkap. Otak daripada pelaku pembunuhan serta pemerkosaan Vina itu tidak ditangkap. Tidak bisa ditangkap. Memakan waktu 8 tahun lamanya. Ini sebenarnya ada apa daripada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Dari berita yang memunculkan asumsi, berita-berita liar mengatakan bahwa pelaku yang bernama Egi ini adalah anak daripada mantan Bupati Cirebon. Nah, dari pertanyaan inilah sebenarnya menimbulkan pesimis kepada warga masyarakat termasuk saya, bahwasanya penegak hukum tidak berani mengusut tuntas siapapun yang melakukan kejahatan, termasuk anak Polri, termasuk anak TNI, termasuk anak bupati. Apakah tidak berani? Atau ini adalah suatu agenda yang memang harus ditutup-tutupi, atau suatu agenda yang tidak bisa diusut? Dalam hal ini penegak hukum, dalam hal ini kepolisian sangat diharap-harapkan daripada keadilannya. Atau mungkin ketika suatu berita itu beredar, ketika polisi mengeluarkan statement ini kecelakaan tunggal, di sisi lain beberapa oknum polisi mengamankan daripada kejahatan ini, menutup-nutupi daripada kejahatan ini. Bisa jadi karena dalam pepatah mengatakan kejahatan dilakukan tidak hanya oleh orang yang tidak tahu hukum,
Bahkan kejahatan pun bisa dilakukan oleh orang yang tahu hukum. Itu konteksnya. Jadi dalam hal ini integritas, profesionalitas ditanyakan kepada ketua, ditanyakan kepada polisi, ditanyakan kepada para penegak hukum, apakah mampu menangani kasus selama 8 tahun. Dengan alat yang ada, dengan dana yang melimpah, tidak bisa menampatkan daripada otak pembunuhan ini, saya rasa akan menimbulkan kepesimisan dalam masyarakat terkait kasus-kasus yang ada. Kalau kasus ini saja tidak bisa ditangankan, jikalau ada kasus-kasus yang lain, jangan sampai masyarakat tidak percaya kemudian kepada para penegak hukum, kepada kepolisian, kepada aparat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.